Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari Firman Vlog ya. Kali ini kita akan ngebahas tentang sistem pendinginan ya. Jadi ini kita akan sedikit bahas ya, nggak ngebongkar ya, karena beberapa waktu lalu ini overheat ya. Jadi overheat indikasinya itu atau gejala awalnya itu kan overheat ya. Ini sorry ya kalau agak berantakan sedikit, kita akan bahasnya. Jadi gejala awalnya ini beberapa part udah diganti ya dari sini. Jadi karena overheat jadi ngerembet kemana-mana ya, ini bahaya ya. Buat teman-teman ya agak hati-hati juga ya. Jadi kondisi awalnya adalah di thermo switch ya. Jadi ini adalah switch ya yang di sini nih. Ini switchnya. Cuma ini lagi di jumper ya. Jadi switchnya ini karena indikasi kemarin setelah diganti ini thermo switchnya ini kena KW ya. Jadi derajatnya itu atau lambat gitu ya. Jadi pertama ini adalah soketnya ya, soket dari thermo switch. Jadi soket thermo switchnya ini putus, jadi mengakibatkan jadi gini. Jadi ini nggak connect ya. Jadi kipasnya itu nggak nyala. Ini pertama. Terus kemudian selain soket thermo switchnya, di sini ini adalah thermo switch ya. Thermo switch ini bekerja ketika suhu di dalam sini nih ya. Ini kan airnya panas ya. Kalau ini panas nih, jadi kedua ini nih nyambung nih. Kalau kedua ini nyambung, maka kipas yang di sini nyala nih. Kipas di radiatornya nyala gitu. Cuma kemarin ternyata suhunya udah melewati dari setengah, kipasnya nggak nyala-nyala nih. Jadi ada indikasi juga di sini ya, gitu. Jadi pertama yang ini kita ganti soketnya ya, ternyata di suhu tertentu ya, harusnya kan suhunya kurang lebih 80 derajat, jadi kipasnya ini nggak nyala gitu. Kemudian kita ganti dengan yang ini aftermarket ya, ternyata KW ya, jadi lambat gitu, untuk naik ke ininya lambat ya. Terus kemudian muncul gejala lain ya. Gejala lainnya itu dari pompa ya, dari pompa sana ternyata bocor ya. Jadi ini adalah water pump ya. Nah kelihatannya water pumpnya ini karena jadi thermo switch ini jadi ngerembet ya ke water pump ya. Jadi water pumpnya itu ini kan di sini kan posisi di sini water pump nih. Posisi water pump itu ada di antara ini timing belt ya, di tengah-tengah gitu, di dalam sini. Jadi di sini water pump itu ada namanya lubang pembuangan ya. Nah ini air radiator ngocor dari sini nih. Air radiator ngocor terus gitu ya. Padahal di sininya ini enggak, di radiator itu nggak bocor ya gitu. Nah ini bocor, kita nggak langsung diganti ya, kita kemarin kan karena kok agak aneh gitu ya, apa jangan-jangan ada yang mampet ya. Terus akhirnya kita cek di termostatnya ya, termostatnya ternyata benar ya, termostatnya ini bermasalah gitu, karena thermo switchnya itu nggak bekerja. Jadi kipas nggak bekerja, suhu naik nih di dalam sampai si termostat ini kewalahan ya, sampai patah gitu ya. Jadi kenapa patah? Kan kalau panas nih kan ngebuka terus nih, jadi dia ngedorong terus ya, sampai bagian bawahnya patah. Ini pernya hilang ya. Harusnya normalnya termostat seperti ini. Kemudian udah ketemu penyakitnya di termostat, kita gantilah termostat. Ternyata juga termostatnya ini KW ya, atau bukan peruntukannya ya. Ternyata saya salah beli ya. Hati-hati yang online juga kalau mau beli. Jadi
termostatnya ini dibilangnya ini adalah untuk stream ya. Ternyata stream itu kan ada dua tipe, yang 2000 dan 1700. Cuma memang di situ dicantumkan juga mobil-mobil lain juga ya, saya nggak tahu nih, ternyata salah beli, ininya lebih panjang nih gitu. Jadi untuk bypassnya lebih panjang ya, jadi pasang masuk gitu. Cuma ternyata karena ini terlalu panjang, dia nutupin si jalur bypass gitu, si jalur bypass. Akhirnya kita ganti dengan yang sama persis dengan yang lamanya nih. Akhirnya suhu udah mulai stabil, cuma tetap aneh. Jadi kipas nyala, suhu, cuma sini nih water pumpnya ini masih bocor ya dari sini ya. Akhirnya kita mau nggak mau ganti ya. Ini mereknya Aisin, kemarin saya beli merek yang Trivindo. Kita ganti total. Nah untuk yang sininya ternyata oke, kita ganti water pumpnya. Nggak saya videoin ya, saya ganti water pumpnya, sembuh total. Kemudian diganti termostat, sembuh gitu. Tapi masih agak naik gitu ya, karena balik lagi di sini sensor thermo switch-nya itu ini karena KW ya, jadi dia naiknya lambat ya. Jadi kenaiknya lambat, kipasnya itu lambat, dan pendinginannya juga nggak optimal gitu. Jadi akhirnya di sini saya jumper ya, tetap nih saya jumper. Kemungkinan saya bakal cari lagi nih di sini ya, termostat yang aslinya untuk Honda Stream. Ini belum dapet karena barangnya agak susah ya. Kemudian di sini ternyata ya ini sudah pernah dilakukan trik di termostatnya ya. Di sini ada lubang 3 ya. Jadi gunanya ini dia untuk curi air ya. Curi air dulu dari sini masuk. Nah kurang lebih seperti itu ya. So far sekarang untuk saat ini karena di jumper ya untuk kipasnya, so far aman sih. Oke, next ke depannya saya pengennya sih termostatnya ini termoswitchnya ini tetap bekerja ya seperti pada umumnya. Jadi kesimpulannya adalah cek di beberapa komponen-komponen yang tadi saya sebutkan ya, dimana thermoswitch, soketnya juga kita cek, kemudian kipasnya apakah menyala, kemudian di termostat, dan juga di water pump ya. Karena yang saya sebutkan tadi adalah supportive dari cooling system ya kan. Kalau misalkan air radiatornya berkurang, itu kan kita tinggal cek kebocoran ada di mana ya, entah di radiator, entah di selang-selangnya ya. Cuma yang saya sebutkan tadi adalah support system dari sistem pendinginan itu tersebut ya. Oke, mudah-mudahan dengan apa yang saya alami pada saat ini bisa juga diterapkan ke teman-teman nih yang sedang bingung ya, mobilnya itu overheat dengan tiba-tiba ya. Dan beberapa part-part yang saya indikasikan tersebut bisa menjadi gambaran ya ke teman-teman ya. Oke, dan juga kalau suka video ini jangan lupa di like dan subscribe ya. Oke, terima kasih.